Ya, saudara-saudara kekasih Tuhan, di minggu pertama bulan Februari ini tahun 2022, kita berkumpul bersama lagi di dalam ibadah kita kepada Tuhan Yesus Kristus, dan firman-Nya kita akan dengar hari ini. Kita akan membaca firman Tuhan hari ini dari Injil Matius pasal 7 ayat pertama hingga ayat yang kelima. Itu bagian pertama. Dan bagian kedua dari kitab Roma pasal yang kedua ayat 1 hingga ayat yang ke-8. Kita membaca mulai daripada Injil Matius pasal 7 ayat pertama hingga kelima. Bunyinya demikian. Hal menghakimi. Jangan kamu menghakimi, supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Ya, kita sambung pada kitab Roma pasal kedua ayat pertama sampai dengan ketujuh, bunyinya demikian. Hukuman Allah atas semua orang. Karena itu, hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri. Karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Tetapi kita tahu bahwa hukuman Allah berlangsung secara jujur atas mereka yang berbuat demikian. Dan engkau, hai manusia, engkau yang menghakimi mereka yang berbuat demikian, sedangkan engkau sendiri melakukannya juga. Adakah engkau sangka bahwa engkau akan luput dari hukuman Allah? Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, ketidakbinasaan. Tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. Ya, demikian sampai di situ dulu bagian firman Tuhan yang kita baca. Sebab di hari ini tema yang kita mau bicarakan dan yang mau kita mengerti dari bagian ini adalah hukum dan keadilan. Nah, saudara yang kekasih, di dalam kita mau mengerti apa yang Tuhan Yesus ajarkan dan Rasul Paulus nasihati kepada jemaat di Roma dalam kitab Roma pasal 2 tadi, tentunya di sini berbicara tentang hukum dan keadilan. Nah, kita mau mengerti bahwa sebuah hukum yang dibuat oleh Yesus Kristus itu untuk masyarakat agamais, ya. Agamais ini artinya orang yang sudah mendengar hukum-hukum dan sudah menerima hukum dari Tuhan, namun di dalam mempraktekkan hukum ini masih tidak seimbang, atau masih ada yang menyalahgunakan hukum Tuhan untuk membebaskan seseorang, membebaskan diri seseorang dari suatu penilaian-penilaian yang kurang tepat. Itu maksud daripada orang-orang agamais yang sudah sering mendengar hukum Tuhan. Nah, jadi di sini Yesus Kristus menampilkan sebuah hukum, dan hukum ini disebut hukum jangan menghakimi. Nah,
Saudaraku yang terkasih, tentunya kalau kita melihat kitab suci selalu mengedepankan hukum. Dan hukum ini bukanlah hukum yang dibuat oleh manusia, tetapi hukum yang dibuat oleh Allah sendiri. Hukum Tuhan yang akan dipakai oleh umat manusia untuk hidup di muka bumi ini, baik hidup di antara dia dengan sesamanya maupun dia di hadapan Tuhan. Nah, itulah fungsi hukum yang ada di tengah umat manusia di muka bumi. Saudaraku yang terkasih, kalau kita mau memperhatikan makna hukum, ya, hukum itu mempunyai makna itu sebenarnya mengatur manusia agar sesuai dengan kebenaran yang tertinggi, yaitu Allah. Nah, itu makna daripada hukum. Jadi kalau kita mendengar hukum, maka kita harus mengarahkan pikiran kita bahwa apa makna daripada hukum. Jadi hukum itu diberikan dan ditetapkan atau diatur baik khususnya terutama oleh Tuhan. Ya, kita melihat pemilik hukum tertinggi sebenarnya Allah, ya, Tuhan di surga. Firman-Nya ini merupakan susunan-susunan hukum-hukum Tuhan yang tertinggi, ya, sangat mulia, tidak pernah bercacat dan tidak pernah memihak orang, tetapi selalu berdiri dalam kebenaran. Nah, karena hukum Tuhan itu hukum yang mempunyai pribadi selalu tepat dan adil. Nah, karena Tuhan sendiri adalah adil. Nah, jadi itulah sebabnya kalau kita mau memperhatikan hukum, jadi iman kita kepada Tuhan itu pasti di situ ada hukum-hukum yang akan mengatur kita, sehingga iman kita pun kepada Tuhan itu benar-benar ada di dalam kehendak Tuhan. Nah, jadi iman dengan hukum merupakan sesuatu yang disebut saling memperlengkapi. Jadi kalau kita percaya bahwa Tuhan itu pencipta kita, maka hukumnya pun kita harus menaatinya, menghargainya. Nah, itulah sebabnya sebuah keselarasan antara iman dan memperhatikan hukum Tuhan itu memang harus berpadu, ya, harus saling mendukung dalam kehidupan manusia. Nah, jadi kalau kita sudah memperhatikan bahwa makna hukum itu hanya satu yang kita bisa perhatikan, dan itu memang harus kita mengerti. Dia itu mengatur manusia, mengatur saudara dan saya agar sesuai dengan kebenaran yang tertinggi. Nah, yaitu Allah sendiri. Jadi hukum kalau kita lihat mengatur kita itu supaya kita apa? Tunduk kepada Allah. Jadi tentu hukum Allah itu tampil di depan kita sebagai umat manusia supaya kita itu mengenal Allah dan tunduk kepadanya. Ini makna hukum. Jadi kalau nanti kita lihat bagaimana Yesus membahas tentang orang-orang munafik. Mereka hanya memperlihatkan bahwa mereka tahu hukum, tapi mereka tidak tunduk kepada Allah. Ini hal yang kita nanti melihat bagaimana hal ini bisa terjadi, dan itu memang sebuah kondisi manusia di dunia ini yang seringkali juga berperilaku seperti itu. Nah, nanti kita memperhatikan hal-hal ini satu persatu. Kita mau memperhatikan tadi apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam Injil Matius pasal 7 tadi, dikatakan jangan kamu menghakimi. Nah, ini sebuah hukum yang Yesus Kristus tetapkan, bahwa hukum yang harus dilakukan oleh manusia dalam hubungan percayanya dia kepada Tuhan, maka hukum ini berbunyi jangan menghakimi. Saudara yang terkasih, kita mau memperhatikan makna kata jangan menghakimi. Jangan menghakimi itu mempunyai makna bahwa Allah ditempatkan sebagai hakim, ya, atas manusia karena dia adil. Itu makna daripada hukum yang berbunyi jangan menghakimi.
Artinya kalau kita mengambil secara praktis, bahwa manusia tidaklah ditetapkan oleh Allah untuk menghakimi sesama manusia. Ya, kalau kita mau memperhatikan begini, kita semua manusia itu berarti tidak ada yang sempurna. Semua sudah dikatakan sebagai manusia berdosa. Itulah sebabnya Rasul Paulus itu menasihati jemaat di Roma dengan tegas. Di dalam kitab Roma pasal kedua dikatakan begini, ayat pertama, karena itu hai manusia, siapapun juga engkau, artinya engkau boleh orang Kristen, boleh engkau orang non-Kristen, engkau pejabat agama atau engkau jemaat biasa, masyarakat biasa, siapapun juga engkau, itu level-level itu merangkum semua golongan manusia. Nah, jadi dikatakan karena itu hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Jadi semua manusia tetap mempunyai kesalahan. Jadi kalau manusia mempunyai kesalahan, dia tidak berhak menghakimi orang lain yang bersalah. Itu berarti tidak adil. Memang benar, hukum Kristus itu yang menghakimi manusia hanya Allah. Manusia tidak boleh. Apalagi kalau manusia menuduh si A, dia itu telah melanggar hukum Tuhan, maka dia harus dikucilkan. Contoh, ini tidaklah perlu terjadi seperti ini. Kita ambil contoh di dalam Injil Yohanes pasal 8, sebuah kasus yang terjadi di tengah-tengah orang Israel. Dalam Injil Yohanes pasal 8 ada sebuah kasus yang menarik untuk menjelaskan tentang bagaimana jangan menghakimi. Injil Yohanes pasal 8 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-11 bunyinya demikian. Tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar ia berada di bait Allah dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah lalu berkata kepada Yesus, Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu? Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Ini sebuah kisah nyata dan contoh untuk melihat bagaimana sikap menghakimi tidak perlu dilakukan oleh manusia terhadap sesamanya. Nah, ini pengajaran Yesus tentang jangan menghakimi. Hukum jangan menghakimi itu memang perlu ditempatkan lebih terang di depan kehidupan semua orang di era ini. Di era ini tentunya orang lebih cinta hukum. Orang lebih mengandalkan hukum sebagai senjata untuk mengatur manusia agar manusia tertib, agar manusia bisa menghargai sesamanya. Nah, inilah sebabnya Yesus menetapkan hukum jangan menghakimi. Jadi hukum ini ditetapkan oleh Yesus. Lalu kemudian kita memperhatikan bagaimana hukum ini bisa diterapkan atau hukum ini bisa diterima oleh semua orang, teristimewa terutama orang-orang yang telah menerima firman, ya, mengenal Tuhan sebagai Allah yang harus disembah, ditakuti dan
terpuji untuk selama-lamanya. Nah, jadi kalau kita memperhatikan salah satu contoh kasus dari Injil Yohanes pasal 8 ini, maka di sini memang terlihat betapa orang Yahudi dan orang ahli Taurat dan Farisi mereka tersentak. Mereka itu dikejutkan oleh perkataan Yesus. Barang siapa di antara kamu yang tidak berdosa, dialah yang pertama harus melempari batu kepada perempuan yang kedapatan berzina. Hukum jangan menghakimi ini itu langsung dibeberkan, disampaikan kepada ahli Taurat dan orang Farisi, yang memang mereka adalah pakar-pakar di bidang hukum Musa, hukum Tuhan yang mereka telah terima. Dan mereka sadar bahwa mereka pun adalah orang berdosa. Mereka bukanlah orang yang tidak pernah berbuat salah. Sehingga dikatakan dalam ayat itu, mereka itu akhirnya pergi meninggalkan perempuan itu satu persatu, mulai dari yang tertua. Saudara, ini mereka mulai diperhadapkan dengan hukum Yesus, bahwa jangan menghakimi. Dan ini salah satu contoh bagaimana sikap menghakimi itu diperlakukan. Kalau ada orang kedapatan berbuat dosa, janganlah melempari dia dengan batu. Ya, ini salah satu contoh bagaimana hukum Musa menempatkan di tengah orang Yahudi bahwa kalau ada orang berbuat zina, lemparilah dia dengan batu. Itu hukum Musa. Tetapi Yesus datang menetapkan hukum lain yang bertolak belakang dengan hukum Musa. Yesus berkata, jangan menghakimi, karena kamu pun tidak lepas dari salah, tidak luput dari dosa. Jadi tentunya di sini ada pembaruan, reformasi. Iman reformatif itu adalah merubah sesuatu yang kurang sempurna menjadi sempurna, atau dengan kata lain melengkapi yang belum sempurna menjadi sempurna. Tentunya kalau yang memperlengkapi ini tentunya masih ada banyak kekurangan. Dan kalau hukum Musa berkata melempari, itu berarti masih kurang dan itu belum dianggap benar secara kekekalan. Maka Yesus menempatkan hukum baru, jangan menghakimi. Sehingga ahli Taurat dan orang Farisi tidak berani melempari wanita ini yang berbuat zina ini dengan batu. Saudara-saudara yang terkasih, ini perlulah kita memahami pokok dasar tentang jangan menghakimi mulai di sini. Tentunya kalau kita kedapatan mulai sekarang ini melihat banyak orang berbuat salah, misalkan korupsi, tidak perlu ada sebuah pengadilan menghakimi semena-mena lalu melempari dengan batu atau merusak rumahnya, membakar rumahnya orang koruptor. Itu janganlah kamu melakukannya. Itu ada hakimnya sendiri. Kalau hakim negara ada, dia akan menjatuhi hukuman dan menyita kekayaan yang dikorupsi. Dan terlebih daripada itu, Tuhan adalah sumber hakim, bahwa orang yang mencuri akan dihukum oleh Tuhan sendiri. Jadi ini pengajaran supaya kita sebagai manusia tidak semena-mena menghakimi orang yang berbuat salah. Nah, masih banyak kejadian. Bukan saja hal-hal demikian. Memang kalau sebuah sikap penghakiman itu biasanya terjadi pada sebuah kasus-kasus besar, kasus-kasus yang membuat orang lain itu sampai tidak bisa menikmati hidup moral yang tertib. Katakanlah contoh, kalau ada sebuah tempat pelacuran bertebaran terbuka secara umum di suatu lokasi tempat hunian masyarakat misalkan, lalu orang merasa tidak nyaman lalu berbondong-bondong pergi ke sana melempari batu bahkan membakar tempat itu sebuah kesalahan, itu menghakimi. Jadi janganlah melakukan hal seperti itu, karena itu melanggar hukum menghakimi yang Yesus tetapkan. Jadi kita sebagai orang Kristen yang percaya kepada Kristus patutlah mengerti dan memahami hukum jangan menghakimi. Nah, sehingga kita tidak terjebak melampiaskan sebuah kemarahan terhadap kesalahan orang lain. Nah, inilah yang harus kita pahami. Karena dikatakan bahwa
kita pun punya kesalahan, tidak berhak untuk menghakimi orang yang berbuat salah. Makanya di dalam Injil Matius pasal 7 dikatakan, Yesus katakan, jangan kamu melihat selembar kesalahan orang saudaramu di matanya, padahal di dalam matamu adalah balok. Ini saudaraku, kita mau memperhatikan apa yang Yesus ajarkan dari sebuah kiasan yang tertulis dalam Injil Matius pasal 7 ini, untuk kita fahami bahwa ini sebuah kiasan untuk memperlihatkan bahwa walaupun orang lain punya kesalahan kecil, namun kita juga sebenarnya punya kesalahan, tapi bisa saja lebih besar. Makanya dikatakan begini, karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Saudaraku, jadi tidak ada seorang pun manusia di muka bumi ini tidak mempunyai kesalahan. Entahkah dia itu seorang yang bekerja di bidang lingkungan keagamaan, apakah dia seorang biasa, rakyat biasa, semua mempunyai kesalahan. Itulah sebabnya sikap menghakimi tidak patut diterapkan dalam kehidupan manusia secara bebas. Ada lembaga yang bisa melakukan penghakiman. Satu, Allah. Kedua, lembaga yang memang ada di bumi yang disebut lembaga hakim. Ya, lembaga hakim ini ada di dalam sebuah negara yang menetapkan bagaimana menetapkan sebuah hukuman kepada seorang warga yang bersalah. Nah, itulah sebabnya hukum rimba yang dikatakan orang menghakimi semena-mena itu sebenarnya tidak boleh ada. Dan ini memang ketetapan Yesus seperti itu. Maka kita harus membuka secara terang benderang bagaimana hukum itu dengan iman Kristen itu saling memperlengkapi, sehingga iman Kristen itu benar-benar iman yang diterangi oleh hukum Tuhan yang benar. Jadi kalau orang Kristen memang perlu melatih dirinya melihat hukum supaya tidak mengikuti sebuah hukum yang tanpa ada arah dan tujuan. Sehingga kalau ada kedapatan orang yang berbuat salah di tengah masyarakat, tidak sepantasnya masyarakat melakukan sebuah tindakan main hakim sendiri. Nah, ini yang perlu kita tegaskan dan perlu melatih budaya membangun hukum, menempatkan Tuhan dan lembaga hukum di dunia ini mengambil tugasnya. Nah, ini saudara-saudaraku, kita belajar sehingga kita juga bisa mengerti. Kalau kita ada di tengah masyarakat, kita bisa memberikan sebuah pengertian bahwa sikap menghakimi itu janganlah kita pakai. Jangan kamu menghakimi. Inilah hukum yang ditetapkan oleh Yesus. Nah, jadi kemudian kita mau memperhatikan. Dikatakan begini, hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Di dalam lingkungan memperbaiki kesalahan orang lain, itu baik, itu penting. Di dalam menasihati orang lain, ini kamu salah, itu baik. Itu memang pekerjaan seorang nabi, seorang pemimpin agama, atau seorang yang mengajarkan firman Tuhan, mengajarkan, menasihati orang lain. Namun sekali lagi, dia terlebih dahulu harus bisa melepaskan kesalahannya, atau dia sendiri harus terlepas dari sebuah kesalahan. Jadi kalau dia merasa dirinya masih berbuat salah, dia harus lebih dahulu mengakuinya dan bertobat dan tidak melakukannya lagi. Ini pertama tahapan yang Yesus nasihati. Kalau kamu mau melepaskan selumbar dari mata saudaramu, kamu harus lepaskan dulu balok di dalam matamu. Balok itu lebih besar dari selumbar, atau dalam bahasa aslinya itu sebenarnya itu
debu yang kecil itu disebut yang paling kecil. Ini selumbar ini adalah sebuah kata yang kalau kita terjemahkan itu adalah debu yang paling kecil yang masuk di dalam mata seseorang. Nah, jadi ini sebuah nasihat Yesus. Kalau kamu ingin menasihati orang yang mempunyai kesalahan, engkau terlebih dahulu menyelesaikan permasalahanmu yang banyak yang kau telah pernah lakukan. Nah, ini sebuah ketetapan atau sebuah juga ajaran agar kehadiran orang di dalam menasihati orang lain, dia harus menyadari dirinya sendiri bahwa dia bukanlah orang yang tidak pernah berbuat salah. Jadi dengan kata lain, kalau dia berperan sebagai seorang konselor, dia tidak boleh menyombongkan diri bahwa dia itu tidak pernah berbuat salah. Lalu nanti orang yang berbuat salah merasa minder malu bahwa saya ini orang bersalah. Tidak. Jadi sebuah nasihat seorang konselor itu hanya sebagai sebuah bimbingan agar dia menemukan jalan keluar dari sebuah kesalahan yang dia lakukan atau dia sedang hidup di dalam sebuah kesalahan. Nah, contohlah kalau kita ketemu dengan kasus yang tadi dalam Injil Yohanes pasal 8, seorang pezina. Bagaimana seorang konselor menasihati dia? Yesus berkata, jangan berzina lagi. Yesus tidak menghukum. Maka Yesus hanya menasihati dia, jangan berzina lagi. Karena apa? Yesus sendiri tidak melakukannya. Itulah yang peranan bagaimana menjadi konselor. Kalau kita menasihati orang jangan mencuri, kita dulu jangan mencuri. Kita harus tinggalkan pekerjaan jangan mencuri. Maksudnya itu. Jadi inilah yang diajarkan oleh Tuhan Yesus bagaimana kehidupan yang disebut moral iman. Iman itu mempunyai moral. Jadi iman itu bukan sekedar berbicara bahwa kita ini percaya kepada Tuhan, lalu moralnya tidak diurusi. Ini yang disebutkan moral iman. Artinya orang yang mempunyai iman, dia juga mempunyai di dalamnya ada moral yang mengatur imannya dia. Bahwa dia tidak menyalahgunakan Alkitab atau firman Tuhan untuk menyombongkan dirinya dan meremehkan orang lain. Contoh, saya seorang pendeta, mengerti Alkitab, mengajarkan kebenaran. Saya tidak boleh meremehkan dan melecehkan orang yang berbuat salah atau berbuat dosa menentang Alkitab. Bahkan dia menghujat Allah pun saya tidak boleh semena-mena menghakimi dia. Hei, engkau orang pendosa, penghujat Allah, engkau tidak layak hidup. Tidak patut saya lakukan itu. Karena saya bukanlah orang yang sempurna. Saya juga masih punya kesalahan. Nah, inilah yang dimaksudkan sebagai jangan menghakimi. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, ini kita belajar. Kita belajar hidup rendah hati. Tunduk kepada Allah, itu yang dimaksudkan. Rendah hati. Jadi orang beriman adalah orang rendah hati. Dia tidak mengkuar-kuar bahwa dirinya orang yang pandai. Orang yang takut kepada Tuhan. Orang yang melakukan semua hukum Tuhan. Tidak. Orang yang rendah hati adalah orang yang memang hanya tunduk kepada Allah dan tidak menghakimi sesamanya. Ini. Jadi kalau ada teman saudara berbuat salah, jangan remehkan dia lalu mengisolasi dia, tidak menjadi sahabat saudara. Jangan. Anggaplah dia tetap teman, ajaklah dia membicarakan hal-hal kesalahan ini lalu menemukan solusi. Dan inilah yang disebut orang rendah hati. Maka ditekankan di dalam iman Kristen, teristimewa adalah kerendahan hati. Makanya jangan menghakimi orang, itu adalah sikap rendah hati. Mengenal dirinya bahwa dia adalah orang berdosa. Sama. Jadi inilah yang penerapan iman Kristen di dalam hidup di dunia ini, bahwa kita mengenal hukum Tuhan itu semakin kita rendah hati, bukan semakin tinggi hati. Ya, ini fakta yang harus kita terapkan di dalam mengenal Tuhan dan firman-Nya. Kembali dalam kitab Roma pasal kedua yang kita sudah singgung, bahwa kitab Roma pasal yang kedua di sini membahas bagaimana nasihat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma
di mana mereka hidup di tengah-tengah orang yang masih menyembah berhala. Rasul Paulus berkata kepada jemaat di Roma yang sudah Kristen, jangan kamu menghakimi orang-orang Roma yang masih menyembah berhala bahwa kamu adalah penyembah berhala. Jangan. Karena apa? Karena memang kamu pun masih sering terjebak dengan penyembahan berhala tanpa sadar. Nah, inilah yang kita mau memperhatikan, bahwa penyembahan berhala memang di dunia ini ada yang fakta, ada yang maya. Artinya apa? Yang fakta itu artinya orang terang-terangan melakukannya. Sedangkan yang maya itu seringkali kita lakukan tanpa sadar. Saya sudah melakukannya, tapi tanpa saya mengerti bahwa ini suatu perbuatan penyembahan berhala. Akhirnya kita sadar dan bertobat. Nah, itu maksudnya. Jadi di sini Rasul Paulus menasihati jemaat di Roma supaya bersikap juga jangan menghakimi orang lain. Nah, saudara kita kasih, ini faktor yang pertama, jangan menghakimi. Jadi hukum yang ditetapkan Tuhan adalah jangan menghakimi. Mari kita memperhatikan bagaimana sikap-sikap jangan menghakimi yang berikutnya, yang dijelaskan oleh Rasul Yakobus pasal 4. Kita membuka kitab Yakobus, Rasul Yakobus pasal yang keempat. Kita baca pada ayatnya yang ke-11, bunyinya demikian. Saudara-saudaraku, janganlah kamu saling memfitnah. Barang siapa memfitnah saudaranya atau menghakiminya, ia mencela hukum dan menghakiminya. Dan jika engkau menghakimi hukum, maka engkau bukanlah penurut hukum, tetapi hakimnya. Nah, ini saudara-saudara, di dalam nasihat Rasul Yakobus demikian halnya. Dia nasihati kepada orang-orang Yahudi yang sudah Kristen. Dia katakan, jangan kamu juga memiliki sebuah sikap yang menghakimi saudara-saudaramu yang seringkali kamu pakai. Karena dikatakan begini, di sini menghakimi sebenarnya sama, sinonimnya adalah memfitnah. Kalau kita mau memperhatikan kata menghakimi ini, di dalam kata menghakimi, sebuah kata ini memang sungguh berbeda, tetapi memiliki sinonim. Kata menghakimi di dalam bahasa Yunani memakai kata krinete, itu menghakimi. Sedangkan di dalam kitab Yakobus katakan memfitnah memakai kata laleo. Nah, jadi kata ini sinonim. Jadi kalau orang menghakimi itu mempunyai sinonim dengan memfitnah. Nah, jadi kalau kita memperhatikan kata memfitnah itu artinya sebuah kata yang mempunyai makna bahwa seseorang itu dia tidak berbuat salah, katakanlah begitu. Tapi dia berkata, orang yang memfitnah ini katakan dia berbuat demikian, katakanlah seperti itu. Ya, kita buat faktanya saja sebuah ilustrasi yang nyata. Katakanlah contoh, seseorang si A, dia tidak mengambil laptop atau HP-nya seseorang karena hilang. Dia tidak mengambil si A ini. Tetapi si B ini yang punya laptop atau handphone berkata, si A yang ambil karena dia dekat dengan HP saya. Nah, itu memfitnah karena si A ini benar-benar tidak mengambilnya. Bisa saja orang lain yang tidak diketahui oleh si B ini yang punya, yang ambil orang lain yang dia tidak lihat matanya dengan matanya sendiri. Tapi karena dia hanya mereka-reka, karena yang ada di sekitar itu hanya si A. Lalu si A difitnah oleh si B, si A lah yang mencuri handphone saya. Begitulah kata si B. Terjadilah sebuah penghakiman, menghakimi. Ini sama sinonimnya. Jadi sikap-sikap inilah yang jangan kita terapkan. Jangan kita gampang langsung menuduh si A itu telah melakukan sesuatu kesalahan, padahal belum terbukti. Nah, inilah saudara-saudara, di dalam pengadilan bagaimana hakim menuduh seseorang itu dia bersalah setelah ada bukti. Nah, sehingga tidak terjadi fitnah. Makanya lembaga pengadilan di dunia ini ditetapkan oleh Allah untuk menghakimi seseorang, disertai dengan bukti.
Kalau ada bukti baru terbukti bersalah. Nah, itulah sebabnya kita memahami pengadilan-pengadilan seperti ini. Sama halnya pengadilan di surga seperti itu. Tuhan Maha tahu siapapun yang berbuat kesalahan. Tuhan tidak menghukum seseorang masuk neraka tanpa alasan. Tuhan bilang, ini kamu tidak pernah bertobat, ini dosa-dosamu. Perhatikan, itu saksinya saya sendiri. Allah Maha tahu, tidak bisa memakai saksi lain. Itulah sebabnya Allah berkata, Allah itu adalah saksi yang sah di dalam menghakimi setiap orang untuk masuk surga atau neraka. Nah, ini kita harus memperhatikan. Kitab suci menetapkan bagaimana seseorang masuk surga dan neraka itu bukan reka-reka manusia, bukan pikiran manusia, tetapi berdasarkan firman Tuhan, seseorang itu masuk surga atau neraka karena hukum Tuhan itu adil dan benar. Nah, jadi kalau seseorang dikatakan dia benar, itu harus ada saksi dan bukti-bukti. Seseorang pun kalau bersalah, itu pun harus ada saksi dan bukti-bukti. Nah, dua hal inilah yang bisa menimbulkan apa yang disebut keadilan Allah. Satu keadilan itu bisa terwujud kalau ada bukti dan saksi. Nah, jadi kalau tanpa ada bukti dan saksi, lalu orang berkata dia bersalah, itu disebut fitnah atau menghakimi. Sama. Jadi inilah yang kita harus mengerti. Di dalam penerapan hidup kita di dunia ini, kita jangan cepat-cepat mengambil sikap langkah, menghakimi atau memfitnah. Jadi sebaiknya kita selalu belajar moral iman ini, membangun iman kita semakin hari semakin dilengkapi dengan hukum-hukum Tuhan. Hukum keadilan adalah salah satu hukum Tuhan yang tidak boleh dilupakan. Hukum keadilan ini itu dipakai sepanjang masa. Dan seseorang dikatakan layak kepada Tuhan, di hadapan Tuhan, karena ada faktor keadilannya di situ. Jadi saudara-saudara, beriman kepada Yesus Kristus tidak seperti orang buta berjalan tanpa arah, tidak mengerti jalan, lalu dia bilang, saya ini adalah orang benar. Orang yang disebut percaya kepada Yesus itu harus ada bukti-bukti. Yesus tahu dia ini adalah orang percaya kepadaku. Ada buktinya. Ada saksinya. Maka tidak bisa seorang membohongi dirinya di hadapan Allah bahwa dia adalah seorang percaya kepada Yesus Kristus. Yesus sendiri menjadi saksi. Untuk masuk ke dalam kerajaan surga harus ada saksi. Yesus adalah saksinya. Yesus berkata, aku adalah jalan dan kebenaran, bahkan aku adalah pintunya. Disitulah menjadi saksi bahwa seseorang bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi kalau namanya tidak tertera, lalu dia mau ngotot masuk surga, dia berkata aku adalah seseorang yang benar di bumi, tetapi itu bisa saja bukan yang benar, hanya membohongi, dengan kata lain memfitnah dirinya sendiri, membohongi dirinya sendiri. Jadi ini saudara-saudara, pemikiran ini untuk kita mengerti, supaya kita mau melihat hidup iman itu betul-betul berdasarkan fakta, berdasarkan bukti bahwa kita benar-benar percaya pada Yesus. Itu ada bukti-buktinya, ialah kitab suci. Kitab suci berkata kalau kamu percaya kepada Yesus, kamu harus menuruti kehendaknya, kamu harus melakukan perintahnya. Itu menjadi bukti. Firman Tuhan menjadi saksi bagi kita. Kalau kita mengerti firman Tuhan, kita harus melakukannya. Maka kalau kita bersalah, kita berkata, ampunilah dosa saya Tuhan, karena saya telah berdosa. Itu pun ada buktinya, ada saksinya. Tuhan tahu bahwa kita berbuat dosa. Nah, itulah sebabnya semua ini, hidup ini berjalan berdasarkan saksi dan bukti. Jadi tidak seorang pun di dunia ini bisa bersembunyi daripada saksi mata. Tuhan adalah saksi mata yang Maha tahu terhadap setiap orang di permukaan bumi. Apa yang dilakukannya Tuhan tahu. Jadi saudara-saudara, jangan berkata, tidak ada seorang pun yang tahu saya melakukan dosa ini, maka saya akan selamat, tidak ada orang menghakimi saya. Tapi jangan lupa, Tuhan melihat dari tempat Maha tinggi, Maha sucinya, melihat engkau sedang berbuat dosa. Sadarlah dan bertobatlah supaya engkau beroleh selamat. Demikian firman Tuhan seperti itu. Kita mau memperhatikan makna berikutnya. Kita mau melihat
pemahaman yang kedua yang sesuai dengan tema kita adalah hukum dan keadilan. Kita mau mengerti apa itu keadilan. Keadilan adalah sebuah kesetaraan di antara manusia, bahwa semua manusia adalah orang berdosa. Nah, jadi kalau dikatakan keadilan itu artinya bahwa setara. Setara berarti tidak ada yang lebih tinggi dan sesuatu lebih rendah. Nah, kalau setara, setaranya apa? Ya, bahwa semua manusia orang berdosa. Tidak ada yang lebih suci dan tidak ada yang lebih berdosa. Semua berdosa. Itu yang disebut keadilan. Di dalam teologi Kristen mengenai keadilan, inilah dia. Semua orang-orang berdosa. Kalau ada orang mengajarkan bahwa ada orang suci, jangan percaya. Itu sebuah penyesatan. Ya. Kalau dikatakan dia berkata, mari kita pergi, ada orang suci di sebuah tempat yang akan menyampaikan firman Tuhan kepada saudara. Hati-hati, ini tidak sesuai dengan Alkitab. Firman Tuhan tidak berkata bahwa ada orang suci di muka bumi, tidak ada. Sekalipun dia nabi, perhatikan baik-baik. Sekalipun dia, makanya ada Tuhan Yesus akan berkata, akan muncul Mesias palsu. Mesias sesungguhnya suci, hanya yang suci adalah Mesias, Tuhan Yesus. Tapi ada Mesias palsu yang menyatakan bahwa dia juga orang suci. Tidak ada duanya, hanya Yesus satu-satunya pribadi yang suci di muka bumi. Sehingga kalau ada orang berkata dia orang suci, itu adalah Mesias palsu. Hati-hati. Nah, ini teologi ini harus menjelaskan kepada kita supaya kita mengerti penyesatan seperti apa yang ada di muka bumi. Ini salah satu puncaknya di bagian-bagian pribadi yang mereka akan memakai bahwa saya orang suci, dan akhirnya itu disembah dan didatangi dan kemudian dimintai segala macam nasihat. Firman Tuhan berkata, Alkitab mengajarkan saksi keadilan. Tuhan adalah saksi. Berkata tidak ada orang suci di muka bumi. Semua orang adalah berdosa. Yang namanya orang itulah dia orang berdosa yang lahir dari manusia berdosa. Yesus Kristus datang ke muka bumi. Dia bukanlah menjadi warisan orang berdosa. Dia adalah pribadi Allah yang suci. Hanya kepada dia saja kita menyembah. Kepada dia lalu menyampaikan firman. Dia lalu menetapkan hukum di muka bumi terhadap manusia, dan hukum yang akan dipakai di sorga, bagaimana seseorang masuk ke sorga melalui hukum Yesus Kristus. Yesus berkata, barang siapa percayaku, dia akan beroleh hidup kekal. Itulah hukum mengenai keselamatan. Itulah yang kita harus mengerti, pahami. Jadi tidak ada nama lain di muka bumi yang membawa manusia selamat masuk surga, hanya nama Yesus. Jangan ada nama lain di mana manusia mendapatkan keselamatan. Tidak ada nama lain. Itulah sebabnya kita memahami kesucian dari pemahaman firman Tuhan sendiri. Ini adalah keadilan. Nah, dari saudara-saudaraku yang terkasih, tidak ada manusia bisa menciptakan kesucian di dalam dirinya. Seorang pun tidak bisa berkata bahwa dia mampu menciptakan kesucian dalam dirinya. Tidak ada. Makanya saya katakan, firman Tuhan katakan, hanya Allah yang Maha Suci yang telah datang ke dalam dunia pun dalam Yesus Kristus. Dia adalah pribadi yang suci tanpa dosa dan celah. Dialah juru selamat yang patut membawa kita ke surga. Haleluya. Ini saudara-saudara yang terkasih, kita memahami hukum dan keadilan seperti ini. Bukan keadilan-keadilan seperti yang dipakai di muka bumi. Contoh, kalau membagi roti harus sama rata, itu memang adil. Itu keadilan di bumi. Tapi keadilan yang kita bicarakan di sini bagaimana menyatakan bahwa semua orang adalah berdosa. Nah, jadi kita mau memahami bahwa kita melihat pribadi kita, lebih baik kita merendahkan hati, tunduk di hadapan Allah. Itu menjadi sebuah solusi supaya kita tidak menjadi pribadi yang suka menghakimi. Dan kita juga harus perhatikan langkah kedua. Kita jangan cepat-cepat memfitnah orang kalau tanpa ada sebuah saksi mata. Ini sebuah sikap moral iman yang harus kita pakai dalam hidup ini. Kita pun harus punya konsep berpikir tentang kebenaran.
Jadi kebenaran itu harus ada bukti dan saksi. Ini yang perlu kita ketahui. Jadi Tuhan Yesus memberkati kita semakin diperdalam, diperluas, melihat fakta-fakta kehidupan di dunia ini. Bahkan di hadapan Tuhan kekekalan, semua itu akan diperhadapkan kepada kita. Bahwa Allah itu bekerja dengan kebenaran, memperlihatkan semua aktivitas kebenaran manusia. Siapa yang bergumul atau bergaul dengan kebenaran, mereka itulah yang akan dikenyangkan dengan kebenaran. Mereka yang melecehkan kebenaran akan dipisahkan dari kebenaran. Ini kita mau melihat bagaimana Allah tetap terus bekerja di dalam ruang lingkup kebenaran. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita, membuat kita pemahaman-pemahaman tentang keilahian yang begitu luas ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Mari kita masuk di dalam acara berikutnya. Yalah, kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Biarlah kita melakukannya ini berdasarkan kebenaran. Bahwa firman Tuhan telah kita dengar, bahwa sesungguhnya kebenaran semakin ditambahkan kepada kita. Firman Tuhan dalam 1 Korintus 11 ayat 23 bunyinya demikian. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Mari kita mengambil roti ini. Mari kita mengambil roti ini, kita mengangkatnya, dan kita dengar berita ayat selanjutnya dikatakan begini. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mengangkat cawan ini. Kemudian dikatakan selanjutnya, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, puji Tuhan. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Puji Tuhan. Ya, kita telah melakukan perjamuan bersama di hari ini, di tempat ini, Jumat ini. Tuhan Yesus telah menetapkan firman-Nya di tengah kita, dan kita menjadi bagian dari persekutuan dengan Yesus Kristus, dan kita terus memberitakan tentang kematian Tuhan sampai Ia datang kedua kali. Itulah sebabnya firman Tuhan kita sampaikan. Mari kita masuk dalam doa syafaat kita.